bener siap mental. Kalian nggak boleh nervous, juga jawabnya nggak boleh salah ya, harus tegas kayak gitu. Misalkan tanyanya A ya jawab A kayak gitu, jangan kita jawabnya bolak-balik, nanti malah kita dicurigain. Dan jangan terlihat kita bingung kayak gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Osim Fabila Channel ya. Terima kasih buat kalian yang baru hadir di channel ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe ya. Dan jika kalian ada pertanyaan silahkan tulis di deskripsi box ya. Nah, di video kali ini saya akan sharing-sharing pertanyaan apa aja sih yang akan disodorkan dari petugas imigrasi jika kita pergi ke luar negeri. Jika di video kemarin saya membahas pertama kali kita ke luar negeri itu apa aja yang harus dipersiapkan. Nah, kalau yang sekarang saya akan membahas yaitu pertanyaan yang akan disodorkan oleh petugas imigrasi kepada kita. Nah, rata-rata pertanyaannya itu hampir sama semuanya ya, di imigrasi itu ya, di airport. Nah, jadi kalian harus benar-benar siap mental. Kalian nggak boleh nervous, juga jawabnya nggak boleh salah ya, harus tegas kayak gitu. Misalkan tanyanya A ya jawab A kayak gitu, jangan kita jawabnya bolak-balik, nanti malah kita dicurigain. Dan jangan terlihat kita bingung kayak gitu ya, nanti ndak malah bikin orang curiga. Nah, biasanya yang akan ditanyakan itu hampir sama dari beberapa negara ya, mungkin ada bedanya mungkin sedikit, tapi rata-rata pertanyaannya itu hampir sama. Pengalaman saya seperti itu ya, pertanyaannya itu hampir sama. Nah, biasanya yang pertama mereka itu akan tanya mau kemana kayak gitu kan. Di tiket itu biasanya udah ada keterangan ya, tapi kan pihak imigrasi kadang-kadang tanya kepada kita mau kemana, jadi kita harus jawab dengan tegas. Terus yang kedua, biasanya dia tanya kamu tidurnya di mana kayak gitu, ke hotel atau kemana kayak gitu. Jadi di situ kan ada keterangan. Kalau kita di hotel biasanya udah ada alamatnya kan di visanya itu biasanya ya, di tiketnya juga ya. Nah, terus nanti ini apa namanya, ada pertanyaan itu. Terus jika kita sudah keluar dari pesawat, biasanya kan kita langsung menuju ke imigrasi ya. Jadi kalau kita mau ke pintu keluar di negara manapun, kita melalui pintu imigrasi, dan di situ nanti kan akan diperiksa. Nah, di situ biasanya ada dua ya. Di situ ada dua, yaitu di situ ada untuk apa? Kedatangan untuk tamu. Maksudnya tamu di sini visitor, itu maksudnya bukan penduduk asli negara itu. Misalkan kita contoh kita mau ke Kanada, kita mau ke Pakistan. Nah, di situ kan pasti ada dua pilihan, yang untuk yang untuk nomor satu ibaratnya untuk warga negara Pakistan, dan untuk sebelahnya untuk warga negara untuk visitor kayak gitu ya, jadi warga negara lain kayak gitu. Dan kalian juga harus mempersiapkan ya, kalau udah antri itu kalian keluarkan paspornya, boarding dan tiket boarding pass yang terakhir itu ya. Terus kalian tiketnya itu juga harus dikeluarkan ya, tiketnya. Jadi kalian jangan lupa, jangan mainan HP ya. Kalau udah keluar dari pesawat, kalian fokus aja ke arah imigrasi gitu. Terus jangan suka ambil foto di imigrasi atau di tempat antrian itu, kalau ketahuan kalian bisa kena marah ya, itu nggak boleh ya. Jadi jangan sekali-kali ambil foto kayak gitu. Jadi kalau kalian sudah antri di situ, kalian jangan salah. Kalau kalian nggak tahu, kalian harus tanya. Makanya kenapa kita nggak perlu pakai cover. Jadi kalau kita begini aja kan, petugas imigrasi itu kan banyak, dia ngelihat kita udah tahu, oh ini dari negara ini kayak gitu. Jadi nanti diarahkan. Kalau kita nggak tahu, kita mending tanya kita yang sebelah mana kayak gitu. Biasanya di situ ada visitor dan ada yang penduduk asli kayak gitu, ada dua pilihan. Jadi kita pilih yang visitor karena kita bukan warga negara itu kan. Nah, terus ini tadi jangan pakai cover ya. Terus biasanya yang ditanyakan itu
airport itu semuanya sama ya, namanya petugas imigrasi itu di hampir di semua negara itu pertanyaannya sama ya. Bedanya sedikit sih, pengalaman saya itu pertanyaannya hampir sama. Nah, kecuali kan kadang-kadang di visanya udah ada keterangan ya. Biasanya yang pertama yang ditanyakan yaitu kalian mau kemana. Nah, kalian mau kemana, kadang ya nggak ditanyakan juga sih, tapi kan kita buat jaga-jaga ya, karena beda negara itu beda-beda dan nasib orang itu kan beda-beda. Yang pertama tadi yaitu ditanyakan kamu mau kemana, jadi kalian harus jawabnya dengan tegas, jangan mencela-menceli. Terus satu lagi, kalau kalian menghadap orang migrasi jangan pakai kacamata ya. Kalau kacamata seperti ini kita nggak apa-apa ya, tapi kalau kacamata yang hitam itu nggak boleh, jadi kalian harus dilepas ya. Kalau kacamata kayak gini biasanya kadang ada yang boleh, saya dulu pakai nggak apa-apa sih. Terus biasanya dia menyamakan foto kita, foto paspor kita ya, itu dengan muka kita kayak gitu. Jadi biasanya dia ngeliatin kayak gitu. Terus biasanya ditanyakan juga kalian mau tidur di mana, misalkan di situ nggak ada keterangan hotel kayak gitu. Terus ini yang kamu tuju ini siapa kayak gitu kan. Kalau saya pengalamannya itu kan seperti itu. Dulu pas ke Dubai saya itu nggak ditanya macam-macam dari pihak imigrasi ya, cuma nggak ditanya sih, cuman dicek aja, terus dilihat visanya itu, di situ udah ada keterangan, ada hotelnya, ada terus tiketnya, ada semuanya. Jadi nggak banyak tanya. Tapi beda negara lagi. Kalau di Pakistan dulu saya ditanya kamu mau kemana, namanya siapa, alamatnya di mana, nomor teleponnya berapa, semuanya ditanyakan. Nah itu tadi kan beda-beda, makanya kalian harus bisa bahasa Inggris walaupun nggak pinter ya. Saya juga nggak bisa, saya masih amatiran ya. Cuman yang penting pokoknya kita kalau ditanya sesuatu kita hafal kayak gitu. Jangan terlihat linglung, jangan terlihat bingung ya, nanti biar kita nggak dicurigain kayak gitu. Terus biasanya ditanyakan juga tiket PP-nya mana tiketnya. Makanya tadi saya bilang kalian kalau udah mau menuju ke imigrasi, di boarding passnya habis keluar pesawat itu kan pasti kita cari ke arah imigrasi kalau mau keluar kan. Nah jadi di situ nanti pasti ditanya tiket pulang perginya ya, karena kita ke negara tujuan itu tujuannya apa, kita traveling atau kita study atau apa, di situ harus keterangannya ada. Terus visanya itu berapa lama, misalkan kalau visanya itu 1 bulan, otomatis misalkan kalian di sana 1 bulan, misalkan kalian datang tanggal 1, berarti tanggal 30 harus balik, berarti tiketnya di situ yang tiket pulang tanggal 30-nya itu harus ada. Jadi kalian harus ada tiket pulang pergi. Kalau kalian nggak ada tiket pulang pergi, nanti kalian dikira akan menjadi pekerja ilegal. Jadi ini penting banget ya kalian ya, jangan grogi, jangan takut, jangan terlihat orang linglung ya. Jadi kita harus santai kayak gitu, karena kita kan bukan maling ya. Nah itu tadi, jadi pertanyaannya itu hampir sama, sesuai pengalaman saya itu pertanyaannya hampir sama. Dan kalau saya yang kalau biasanya kan diperiksa juga ya, kayak tas, kayak apa kayak gitu, tapi rata-rata nggak terlalu sih. Yang agak ribet itu kalau di Malaysia, malah saya ke Kuala Lumpur dulu transit di sana, itu tesnya lama banget, ngecek tasnya itu sampai diambilin satu-satu kayak gitu. Jadi lama banget, jadi bener-bener ini apa kayak gitu. Jadi kalian nggak perlu bawa banyak barang ya, yang penting-penting aja, kalau yang nggak penting nggak perlu ya. Jadi itu tadi tips-tips dari saya ya, dan pertanyaan apa aja yang disodorkan dari pihak imigrasi, semuanya rata-rata hampir sama. Tapi kalau kalian di Indonesia, kalian harus ada mungkin KTP, mungkin SIM, kayak gitu disiapkan, nggak apa-apa ya. Tapi kalau keluar negeri biasanya cuman KTP aja sih. Enggak sih, KTP nggak kepakai, cuma paspor. Kecuali kita mau ke Hong Kong kemana, misalkan kita udah kerja di sana, mungkin kita yang ditanyakan mungkin ada KTP-nya, KTP Hong Kongnya. Kan kalau kita kerja di sana kan kita dapat KTP di sana. Nah itu bawa KTP Hong Kong sama paspor ya. Tapi kalau kita mau traveling ke negara lain, biasanya itu cuman paspor sama tiket sama boarding pass yang terakhir itu, sama tiket PP-nya ya. Terus visanya itu juga ya, biasanya kan visanya nyampur di sini. Kalau visanya online, kalian kalian print out, terus kalian pegang, jadi kalian bisa ditunjukin. Jadi itu tadi sharing dari saya.
Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang baru pertama kali hadir. Saya ucapkan terima kasih ya. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa share ke sosial media yang kalian punya ya. Sampai ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.